Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat muslimahku, kita ketemu lagi di kajian tauhid. Semoga semakin antusias dari hari ke hari untuk terus mengkaji untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tauhid dalam kehidupan sehari-hari agar hidup terasa ringan, terasa mudah, tenang, bahagia dan rezeki berdatangan. Oke, kali ini saya mau membahas tema tentang ujlahkan dirimu sejenak bersama Allah. Apa sih ujlah itu? Ujlah itu kalau teman-teman pernah mendengar kisah tentang Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah kan itu menyepi sejenak dari hiruk pikuk dunia. Ya, banyak muhasabah, merenungi hidup, merenungi diri. Nah, itu namanya uzlah. Nah, teman-teman, saya yakin ya, maksudnya teman-teman yang sekarang ikut kajian di channel ini tuh sepertinya ada beberapa orang yang sangat perlu ujlah gitu, termasuk siapapun yang nanti mungkin kalau nggak sengaja melihat kajian ini. Jadi uzlah itu manfaatnya banyak banget. Manfaatnya dari uzlah itu yaitu yang pertama, kita lebih mengenal Allah. Ya, Allah firmankan dalam surat Al-Alaq ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, ya. Jadi dengan ujlah kita itu punya banyak waktu untuk membaca apa yang Allah perintahkan buat kita, apa yang Allah larang kepada kita, ya kan. Kita banyak membaca tentang kitabullah, atau kita membaca tentang apa saja karena kan disuruhnya Iqra. Membaca tentang perintah Allah sudah pasti, membaca tentang larangan-larangan Allah sudah pasti, ya kan. Membaca apa-apa yang berhubungan dengan keselamatan kita nanti di yaumil kiamah. Nah, itu kita perlu uzlah sejenak untuk itu. Jadi kita nanti bisa jauh lebih mengenal Allah, apa yang Allah inginkan dari kita, ya kan. Terutama ini buat teman-teman muslimah, alhamdulillah jika yang kerudungnya udah syar'i. Jika yang belum, itu teman-teman perlu banyak lagi membaca, ya, membaca apa yang tertulis di dalam Al-Quran, bagaimana ketentuan syarat menjadi seorang muslimah tuh seperti apa, jilbabnya harus bagaimana. Jangan sampai hanya karena kerja sebagai wanita karir gitu kan, kerja di kantor, takut dimarahin, ya kan, sehingga akhirnya pakaiannya yang harusnya jilbabnya syar'i jadi nggak syar'i. Yang lebih sedihnya lagi itu ketika yang tadinya mungkin sebelum kerja di kantor dia anak pesantren, jilbabnya syar'i. Ketika sudah masuk kantor, jilbabnya diangkat hanya karena itu peraturan kantor. Dia lebih takut dengan peraturan kantor daripada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang repotnya lagi adalah apabila dia di situ adalah seorang pemimpin dan dia tidak memperhatikan pakaian karyawan yang perempuan yang muslim sesuai dengan standarnya Allah. Tapi dia hanya fokus dengan standar perusahaan. Kan jangan panjang-panjang teing, soalnya ini kan kantor, ketemu klien dan bahas segala macam. Ya, itu dengan teman-teman uzlah, teman-teman akan lebih tahu, ya kan, lebih bisa merenungi, ya kan, apa yang Allah perintahkan kepada saya sebagai seorang muslimah, atau kepada saya sebagai seorang istri, kepada saya sebagai seorang ibu, kepada saya sebagai seorang da'iyah. Apakah sudah lebih banyak berdakwah atau lebih banyak sibuk mikirin dunia, sibuk mengejar dunia, sehingga banyak orang, banyak umat yang masih belum tercerahkan. Ya, daiyahnya sibuk aja ngurusin dunia. Gitu ya. Tadi kan satu ya, lebih mengenal Allah. Yang kedua, lebih mengenal diri sendiri.
Lebih mengenal diri sendiri. Kalau sudah mengenal diri sendiri kan jadi lebih tahu, oh iya ya ternyata selama ini aku tuh banyak minta sama Allah misalnya, tapi aku banyak belum memenuhi hak-hak Allah. Intinya dengan uzlah teman-teman, teman-teman bisa jauh lebih mengenal diri sendiri. Mungkin ada yang tanya, Princess, kalau uzlah di mana? Apakah uzlah tuh kita harus pergi jauh-jauh dari manusia gitu kan? Kalau saya biasanya uzlahnya itu di atas sajadah atau di dalam kamar saya. Nah, itu tempat saya uzlah gitu ya. Atau kadang-kadang juga pernah di masjid gitu kan. Banyak merenung di masjid gitu. Nah, teman-teman bisa matokin harinya, mau uzlah berapa lama? 1 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terserah teman-teman. Tergantung situasi yang selama ini teman-teman hadapi. Karena dengan uzlah teman-teman tuh akan menemukan diri teman-teman lagi. Akan lebih tahu, oh iya ternyata selama ini saya banyak udah on the track, apa saya keluar jalur. Nah itu ya, bahasa mudahnya sih sebenarnya introspeksi diri ya. Jadi kan kata Rasulullah, orang yang cerdas itu kan orang yang banyak mengingat kematian. Ya, untuk kita bisa mengingat hal-hal tersebut kan kita perlu banyak menyepi sendiri, uzlah. Teman-teman, saya punya kisah nih, ada seorang muslimah, dia tuh terlalu sibuk dengan bisnisnya, sampai kemudian Allah pilihkan tempat dia uzlah. Mau tahu nggak tempatnya di mana? Tempatnya di dalam penjara. Muslimah. Ya, sekarang dia menjadi seorang penggerak dakwah juga, penggerak hijrah. Di dalam penjara di situ dia merasa bahwa dia benar-benar ketemu dengan Tuhannya. Karena uzlah mau gimana lagi? Di dalam penjara 6 bulan, tempatnya sempit, makanannya itu-itu aja. Disitulah dia merasa bahwa ini yang terbaik dari Allah. Nah teman-teman kan jangan sampai lah kita ngalamin uzlah Allah pilihkan tempat uzlahnya. Uzlah di penjara, banyak banget tuh orang-orang di penjara suka miskin sana, perempuan-perempuan juga kan. Jangan sampai Allah memilihkan tempat uzlah yang tidak enak. Kita bisa uzlah di dalam kamar kita, di atas sajadah, ya kan? Uzlah sejenak dari handphone. Uzlah sejenak dari sosial media, Instagram, Facebook, tutup aja dulu deh. Saya tuh kalau sangat tidak penting itu aplikasi itu nggak ada di handphone saya. Biasanya saya buka sebentar, saya aktifkan terus saya uninstall lagi, ini nggak ada di handphone saya. Itu salah satu cara saya untuk uzlah. Nah gitu teman-teman. Jadi yang pertama manfaat uzlah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam lagi. Sehingga hidup kita tuh bisa Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yang kedua yaitu mengenali lebih dalam tentang diri kita. Sudah seperti apakah saya menjadi hamba Allah selama ini? Sudah seperti apakah saya menjadi seorang ibu jika kita seorang ibu? Sudah seperti apakah saya menjadi seorang istri jika kita seorang istri? Sudah menjadi apakah saya seorang daiyah? Sudah menjadi daiyah seperti apakah saya ini gitu kan? Sibuk mengajak orang kepada Allah atau sibuk mengajak orang kepada hal yang lainnya. Ya banyak hal lah, kita jadi bisa lebih mengenali diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu melatih kesabaran ya. Yang ketiga, manfaat uzlah yang ketiga yaitu melatih kesabaran. Dengan uzlah ya kan, maka kita lebih bisa sabar karena kan mungkin kita menjauh sejenak dari handphone. Ya kan, kita menyepi sejenak dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia misalnya. Tapi Princess, jualan aku tuh nggak bisa ditinggal gitu kan. Teman-teman tenang aja, Allah pasti akan memberikan rizkinya. Uzlah itu kan nggak perlu lama. Teman-teman bisa tentukan dalam 1 bulan itu misalnya 1 hari uzlah, 1 bulan 3 hari, bisa juga terserah teman-teman aja gitu kan. Jadi melatih lebih sabar lagi, kalau nggak megang handphone kan bisa lebih sabar gitu loh, nggak melihat hal-hal yang ada di handphone.
Ya kan nggak lama-lama ini, paling 1 hari, 3 hari, 1 minggu gitu kan. Kalau sosial media lah bisa lama lah. Misalnya Facebook, Instagram itu ya lama lah gitu kan. Kecuali memang jualannya di online, tapi pasti ada caranya. Pasti ada caranya untuk bisa uzlah sejenak atau menepi sejenak dari sosial media walaupun kita jualan di situ. Ya. Insya Allah nanti teman-teman akan merasakan manfaatnya ketika teman-teman sudah selesai dari kegiatan uzlah menyepi tadi kayak Rasulullah di Gua Hira, teman-teman akan merasakan kesabaran yang lebih dalam. Sabar dengan ketentuan Allah, ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan apa yang Allah berikan dalam hidup kita gitu kan ya, jadi sabar. Yang keempat yaitu manfaatnya yaitu lebih fokus ya kan, karena dengan uzlah ini kita bisa melatih fokus kita ya. Jadi kita bisa fokus hanya untuk bisanya membaca kitabullah ya kan, membaca buku-buku hadis, membaca kitab-kitab yang berhubungan dengan tazkiyatun nafs misalnya seperti itu. Jadi kita melatih fokus karena kita udah nggak fokus ke sosial media, Instagram, Facebook, udah enggak. Kita hanya fokus di mengenali diri kita lebih dalam dan mengenal Allah lagi lebih dalam. Bagaimana jika kita itu seorang istri? Kan bisa dilakukan ketika suami sedang kerja. Bagaimana jika seorang ibu yang minta izin dulu kepada anak-anak? Ibu, mama perlu waktu sejenak, misalnya kalau kita uzlah itu misalnya mama perlu waktu 3 jam. Jadi awal-awal itu kita bisa latihan dengan jam demi jam aja dulu. Nah gitu teman-teman. Mudah-mudahan yang sedang mengalami banyak hal dalam hidupnya ya kan bisa mengambil kesempatan membuat program untuk uzlah dulu. Agar bisa lebih mengenali Allah, bisa lebih mengenali diri sendiri, bisa menjadi lebih sabar dan menjadi lebih fokus ya. Yang penting itu lebih mengenali Allah ya secara dalam. Nah kalau kita lebih mengenali Allah kan kita ingin semakin melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Gitu teman-teman, banyak hal deh. Kita tuh banyak hal yang bisa kita pikirkan ketika selama kita uzlah. Kita wudhunya udah bener apa belum? Sholat kita selama ini sudah di awal waktu apa belum gitu kan? Kata-kata kita sudah santun apa belum ya kan? Tajwid makhrajul huruf kita sudah betul apa belum gitu. Oke, semoga bermanfaat dan selamat uzlah teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lebih mengenali diri teman-teman sendiri, teman-teman lebih sabar dan teman-teman bisa lebih fokus menghadapi menjalani kehidupan ini agar kelak nanti selamat sampai di yaumil qiyamah. Sudah 13 menit. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.